Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak, di hari ini video yang akan saya upload adalah sebuah video yang dinanti-nantikan, yaitu tentang pertanyaan antara tilawah dan qiraah di dalam bulan Ramadan. Manakah yang harus dikejar lebih dahulu, tadabbur, tilawah ataupun qiraah? Selamat menyimak video berikut. Oke. Jangan lupa sebelum tonton subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, bagaimana ketika kita Lailatul Qadar, mengejar tilawah Lailatul Qadar, kita ada yang meminta untuk mengisi kajian tersebut. Kajian bagaimana seharusnya kita lakukan? Mohon jawabannya. Artinya dalam kondisi di mana kita diminta oleh Allah Ta'ala untuk bisa lebih berkontribusi, padahal saat itu kita lagi asik-asik qiyam, asik-asik berburu Lailatul Qadar, tapi umat membutuhkan kajian kita, maka kita wajib kudu untuk lebih memprioritaskan. Jangan sampai kita menjadi penghamba Ramadan. Jangan sampai kita menjadi penghamba Asrul Awakhir. Jangan sampai kita menjadi penghamba tadi Lailatul Qadar. Tapi semuanya itu adalah sebuah wasilah, sebuah sarana untuk meningkatkan ketakwaan. Nah, dalam kondisi tertentu kita akan dihadapkan kepada kondisi seperti Rasulullah. Fatu Makkah itu terjadi di Asrul Awakhir. Bahkan di hari tanggal 27 Ramadan. Para sahabat bertempur, berjihad, bahkan berbuka puasa. Jadi ketika jelang hari H, berbuka puasa. Ini menunjukkan bahwa jadi saat itu umat lebih membutuhkan kehadiran umat Islam untuk lebih segar bugar dan wajib kudu memperhatikan ini dan kemudian mengkodoknya di bulan lain. Kunu rabbaniyan wala takunu ramadaniyin. Jadilah kalian ini orang yang berorientasi kepada Rabb, berorientasi kepada Allah Ta'ala, bukan berorientasi kepada Ramadan, Asrul Awakhir ataupun Lailatul Qadar. Karena semua itu adalah merupakan wasilah, bukan tujuan. Tadi, ayo challenge bersama ya. Tadi kita challenge untuk Asrul Awakhir ini. Tadi nggak ada judul yang lain. Sebenarnya ini kajian kayak begini nih, tadi sebaiknya ditinggalkan. Bahkan sunnah para salafus soleh itu di Ramadan itu nggak ada kajian, yang ada adalah tilawah. Ya, kita kenapa ada kajian? Karena istilahnya di luar Ramadan kita juga nggak pernah ngaji, gitu. Apalagi kalau kemudian Ramadan ini nggak dimanfaatkan dengan kajian, maka semakin kering dan garing keimanan kita. Maka itulah istihad para ulama untuk menghadirkan kajian-kajian di bulan Ramadan. Tapi pada dekatnya, tradisi para zaman salaf soleh yang terdahulu, seperti Imam Syafi'i ataupun Imam Malik, mereka ketika masuk bulan Ramadan, kitab fikih mereka ditutup. Yang tersisa adalah ayo berlomba-lomba untuk tilawah. Dan sebaik-baiknya tilawah adalah di dalam waktu kondisi qiyam. Dan sebaik-baiknya tilawah di bulan Ramadan adalah qiyam di Asrul Awakhir. Dan sebaik-baiknya tilawah di bulan Ramadan adalah khatmah, menghatamkannya di Asrul Awakhir. Dan sebaik-baiknya tilawah dan khatmah di bulan Ramadan adalah tilawah atau qiraah dan khatmah di malam Lailatul Qadar. Itu saja aku qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belamin, Ustaz Wildan telah menjabarkan begitu rinci dari awal sampai akhir, dan tadi ditutup dengan kesimpulan bahwa kita harus berorientasi bukan kepada Ramadan atau lagi 10 hari terakhir, karena Ramadan atau 10 hari terakhir itu adalah wasilah, dan sebaik-baik tilawah adalah di Ramadan, dan di dalamnya adalah di 10 hari terakhir, dan di 10 hari terakhir itu di Lailatul Qadar di menghatamkannya di malam. Kemudian juga tadi dijabarkan terkait dengan 10 hari terakhir Ramadan tidak bisa berdiri sendiri karena berkaitan dengan qiyam, jihad, Al-Quran, qiyam. Dan tadi telah dijabarkan satu persatu dari mulai qiyam, jihad, Al-Quran maupun qiyam, bahwa Ramadan ini adalah modal kita untuk 11 bulan kemudian yang bisa menentukan apakah itu menjadi hal terbaik dari kita atau tidak. Dan sekarang adalah sesi tanya jawab atau diskusi. Maka kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang ada pertanyaan untuk bisa mengangkat tangan atau raise hand, atau bisa juga di grup Telegram, maka untuk bisa disampaikan ke Ustaz Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih? Maka Bu Ika katanya. Gimana nanyanya? Oh, saya mau nanya nih. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yazid dari Pandeglang. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Terima kasih Ustadz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustadz. Terima kasih atas pencerahannya yang saya tunggu-tunggu dari kemarin Ustadz. Iya, Kum. Izin bertanya. Mangga silakan. Kemarin saya dapat materi dari Nuzulul Quran. Kita lebih mengedepankan tadarus atau mengedepankan mikra gitu. Kalau tadarus, beliau mengatakan narasumber itu membaca sambil memahami, jadi tidak mengebut seperti mikra gitu. Tapi kalau mikra cuma membaca aja, cuma mengejar target gitu. Manakah yang lebih afdol gitu Pak Ustadz? Setelah mendengar penjelasan dari Pak Ustadz tadi, jadi kita merasa merasa harus memilih atau gimana gitu Ustadz. Dari saya cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bahwa ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, dan terutama di bulan suci Ramadan, maka yang paling harus kita tekankan bahwa prinsip pertama bahwa Quran itu untuk lihat baru ayat untuk kita tadabburi. Kenapa? Karena untuk diamalkan. Artinya lihat baru ayat kita menghayati untuk kita pahami agar kualitas amal kita lebih dekat dengan lebih berkesesuaian dengan apa yang diinginkan dari Allah Ta'ala. Maka di sini kita yang paling utama berinteraksi dengan Al-Quran itu
adalah tadabbur. Oh iya iya. Bagaimana kita memahami untuk memaknai agar amal kita lebih sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Nah, tapi di bulan suci Ramadan ini ada kekhususan tersendiri. Oh. Nah, idealnya tadi kita membaca Al-Quran kita paham. Nah, idealnya kita paham. Nah, dikala kita nggak paham Al-Quran, karena kita ini adalah orang ajam, orang non Arab, Iya, maka kemudian kita wajib kudu belajar bahasa Arab. Nah, karena bahasa Arab ini salah satu dari ilmu alat agar kita bisa memahami Al-Quran dibandingkan di samping ilmu alat yang lain. Bahkan bahasa Arab ini adalah minaddin, kata Umar bin Khattab, sebagian dari agama. Nah, tentunya ini merangsang kita untuk belajar berbahasa Arab dan ilmu-ilmu alat lain yang dengannya kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran tadi lebih top markotop. Nah, permasalahannya adalah bulan suci Ramadan ini hadir di hadapan kita, sedangkan kita adalah orang ajam. Orang ajam. Nah, dalam kondisi seperti ini bagaimana? Nah, kalau memang kita ini tidak pernah mengkaji, mentadaburi Al-Quran kecuali bulan Ramadan, maka tadi maksimalkan Ramadan ini tadi untuk mengkaji. Karena biasanya di bulan suci Ramadan kita malas untuk hadir kajian. Betul. Tapi bulan suci Ramadan semangatnya untuk tadi belajar agama semakin tinggi. Nah, tapi kalau kita bisa kondisikan bahwa di bulan-bulan di luar Ramadan kita bisa belajar agama, belajar Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, maka Ramadan ini habis-habisan tilawah. Oh, begitu ya Ustaz ya. Habis-habisan tilawah gitu. Ini challenge nih dari Imam Syafi'i. Kita ini kan pengikut Imam Syafi'i ini. 60 kali khotmah. Tentunya Imam Syafi'i baca Quran, tilawah, beliau paham. Kita kan nggak paham. Nah, ya kan? Nah, tapi Ramadan ini ingat bahwa makna Al-Quran kata para ulama adalah al-munazzal, kalamullah al-munazzal, firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, ya, al-muta'abbad bi tilawatihi, yang punya nilai ibadah ketika tilawahnya. Nah, makanya tadi tilawahnya aja udah ibadah. Apalagi kalau tilawahnya dilandasi oleh pemahaman, tadabbur. Apalagi kalau kemudian diamalkan. Kalau diamalkan, ente hebat lagi. Umar bin Khattab nasihatin antum, nasihatin kita semua, nasihatin ane, nasihatin ente. Nasihatnya begini. Iqra'ul Qur'an takunu min ahli. Allah. Iqra'ul Qur'an tu'rafu bihi. Iqra'ul Qur'an tu'rafu bihi. Bacalah olehmu Al-Qur'an. Ya. Maka engkau akan dikenal sebagai qori, sebagai pembaca Al-Quran. Dan kalimat qori ya, dalam tradisi para sahabat dan salafus saleh adalah para hufaz, penghafal Quran. Karena dulu para sahabat itu adalah umat yang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Maka mayoritas mereka mengandalkan kepada hafalan. Maka seorang qori itu adalah yang membaca Al-Quran di luar kepala dari hafalannya. Gitu. Nah, tapi kalau kita hafal, lihat mushaf, lihat Quran. Dan terawih juga kita bisa sembari lihat, sembari baca. Seperti itu. Nah, kemudian kata Umar bin Khattab, pertama tadi, Iqra'ul Quran takunu min ahli. Bacalah olehmu Al-Quran, niscaya engkau akan dikenal sebagai ahli Al-Quran, yang tukang baca Al-Quran, sebagai hafidul Quran. Lanjutannya, wa'malu bihi takunu min ahli. Dan amalkanlah, niscaya engkau akan menjadi ahli Al-Quran, menjadi keluarga Al-Quran. Dan Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi mengatakan bahwa bahwa Allah ini memiliki keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka? Mereka adalah ahlul Quran. Kata
Al-Quran itu adalah ahlullah wa khosatuh. Ya, keluarganya Allah dan orang yang terdekat dengannya. Dan syarat untuk menjadi ahli Quran adalah mengamalkannya setelah mentadaburinya dan membacanya. Tapi wabil khusus di bulan si Ramadan, ini fokus kita adalah kepada tilawah. Tilawah ya. Tilawah untuk tilawah. Tilawah. Ya, Ya. udah berapa hatam nih, Ustaz? Jazakallah khairan. Jadi saya Ayo. harus Ini mengejar Imam Abu tilawah. Hanifah mengatakan minimal Ramadan itu 2. Ini kata Imam Abu Hanifah, minimal 2. Minimal Kalau 2 ya. Ramadan 2, Masya Allah. kagak nggak hatam 2 kali di bulan Ramadan, kata para ulama, dikhawatirkan akan masuk ke dalam hatinya bibit-bibit kemunafikan. Masya Allah. Alhamdulillah min dalik. Ya, jazakallah Ustaz. Jazakallah Kak Heri. Kak Hari yang sudah memberikan waktunya juga. Ayakumullah. Ya, Assalamualaikum. Ayakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada pertanyaan Ustaz dari Ibu Ika. Bagaimana membagi waktu antara tilawah Al-Quran sesuai target dengan tadabbur dan hafalan? Kadang-kadang hafalan tidak tercapai, terus lupa lagi. Mohon pencerahannya Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sampaikan apa yang dipesankan oleh para ulama, bahwa kewajiban kita berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah mengimaninya, mentilawahinya, mentadaburinya, mengamalkannya, menghafalkannya, menjadikannya sebagai akhlak kita, mendakwahkannya, berjihad dengannya, hidup dan mati dengannya. Nah, di sini tadi kita punya kewajiban tadi untuk berinteraksi secara maksimal dengan Al-Quran. Nah, tapi di sini bulan si Ramadan, fokuskan kepada tilawah. Kecuali memang tadi Anda ini adalah malas untuk mentadaburi Al-Quran atau berinteraksi dengan agama, mempelajarinya di luar bulan si Ramadan. Tapi mumpung Ramadan, fokus kepada khataman. Nah, bagaimana menjaga keseimbangan? Menjaga keseimbangan harus kita bagi. Ada wirid tilawah. Wirid tilawah kita di luar bulan suci Ramadan. Nah, ini yang disunahkan oleh para sahabat adalah 1 hari 1 juz, one day 1 juz. Jadi 1 bulan khatam. Ya, ini wirid tilawah. Nah, ada batas toleransi yang disepakati ya oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Kalau kita nggak bisa khatam dalam 1 bulan adalah 40 hari. Jadi jangan sampai melewati 40 hari kita nggak khatam. Oh begitu. Nah, kasihannya kita nih. Kita ini tadi terus terang aja kita diberi anugerah oleh Allah Ta'ala dengan Al-Quran. Tapi kita nggak mau tilawah, nggak mau mentadaburi, nggak mau mengamalkan. Nah ini takut ketembak sama ayat Al-Quran dalam surat Al-Furqan. Rasulullah mengadu, Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sungguhlah umatku akan meninggalkan Al-Quran, akan menanggalkan Al-Quran. Kalimat hajara yahjuru artinya meninggalkan atau melemparkan sesuatu ke belakang. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nah, di sini Imam Ibnu Katsir mengutip apa yang dikatakan oleh para ulama yang lain dan juga dikatakan juga oleh Imam Ibnu Taimiyah dan juga para ulama yang lain. Ya, tadi barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dan tidak mentadaburinya serta tidak mengamalkannya, maka dia telah menghinakan dan menistakan Al-Quran. Dan barang siapa mentilawahi, qiraah, membaca Al-Quran, tapi tidak mentadaburinya, jadi dia hanya tilawah saja, nggak ada keinginan untuk mentadaburinya, apalagi tidak ada keinginan untuk mengamalkannya, maka dia telah menistakan Al-Quran, telah menghinakan Al-Quran, telah melemparkan Al-Quran ke belakang.
Dan barang siapa yang tilawah Al-Quran dan juga mentadaburinya, tapi dia tidak mau mengamalkannya, maka dia pun termasuk orang yang menistakan dan menghinakan Al-Quran, melemparkan Al-Quran ke belakang. Jadi kewajiban kita harus bareng-bareng. Makanya kita bagi, ada wirid tilawah, ada wirid tadabur, ada wirid amal. Ini contohnya, Umar bin Khattab dalam wirid tadabur, dalam mentadaburkan Al-Quran, menghatamkan wirid tadabur, mentadaburi surat Al-Baqarah selama 8 tahun. 8 tahun untuk ini apa? Menghatamkan tadaburan, menghayati, mengkaji, mendalami pesan-pesan surat Al-Baqarah itu selama 8 tahun baru khatam. Itu wirid tadabur. Nah, kemudian ada wirid amal. Ada kita baca ayat ini. Ayo kita pelajari. Kita maknai, kemudian kita amalkan. Nah, wirid amal ini adalah dengan memilih ayat yang sudah kita tilawahi, kemudian kita tadaburi, untuk kemudian kita amalkan. Dan sebisa mungkin kita istiqomah di sana. Nah, makanya tadi harus dibagi waktu kita. Ada wirid tilawah, kita targetkan. Kita mentadaburi Al-Quran. Misalnya, tadi surat Al-Baqarah. Ini penting surat Al-Baqarah, karena dalam hadis Rasulullah mengatakan, Al-Bait alladhi yukra'u fihi surat Al-Baqarah yaqirru minhu asyaitan. Rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah, maka setan itu nggak betah. Setan itu nggak betah. Dia akan lari terberit-berit. Artinya, kita perlu untuk selalu senantiasa menghadirkan tradisi tadi membaca surat Al-Baqarah agar rumah kita menjadi baiti jannati. Bagaimana rumah kita baiti jannati? Yang justru rumah kita tidak pernah kita bacakan surat Al-Baqarah, tidak pernah kita tadaburi, tidak pernah di rumah kita mencoba untuk bareng-bareng untuk menghayati, menginternalisasi surat Al-Baqarah. Ujung-ujungnya apa? Rumah kita menjadi rumah setan. Bahkan rumahku menjadi nerakaku. Nah, penting wirid tadabur. Nah, kemudian wirid amal itu juga sangat penting. Dan wabil khusus untuk tilawah. Nah, ini menghafal juga ini penting. Menghafal itu penting. Karena Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi mengatakan al-jawf alladzi laisa fihi Al-Quran kal baitil kharib. Hati atau jiwa yang di dalamnya tidak ada hafalan Al-Quran ibarat rumah kosong 5 angker. Rumah kosong 5 angker biasanya kan jadi tempat bersembunyinya setan. Maka setan itu paling malas, paling nggak betah bagi orang-orang yang para penghafal Quran. Makanya tadi hafalkan sejauh mana Anda menghafal Quran, insya Allah Anda akan dijaga Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Anda telah menjaga kalamullah. Anda bagian dari iradah dan qudrah Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bahwa Allah menurunkan al-dzikr, Alkitab, Al-Quran, dan Allah yang akan menjaganya. Jadi kalau kita menghafal Al-Quran dan kita ikut serta mengambil bagian iradah dan qudrah Allah Ta'ala dan sebagai penjaga Al-Quran. Kita bagian dari iradah Allah Ta'ala dan untuk menjaga Al-Quran. Hafalkan. Bagaimana menjaganya? Sebisa-bisa kita. Coba. Sebenarnya sih, kalau kita targetkan 1 juz, kita membaca misalnya, dalam 1 hari, bisa kita diketeng. Sebelum sholat, ba'da sholat. Di setiap 5 baca Al-Quran. Agar apa? Agar kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran tersebut. Nah, ini mengenai masalah teknis itu pintar-pintar kita. Yang penting itu azimah. Kapan waktu menghafal? Kita targetkan. Jadi menghafal Al-Quran 30 juz dalam sekian tahun. Bagaimana kemudian kita ngetengnya? Dan tentunya di sini ada metode beragam, metode menghafal. Ada metode Asqalani, metode Mesir, metode Damas, ada metode Iqra, metode apa.
Tapi intinya adalah mengulang-ulang. Makin banyak kita mengulang Al-Quran, insya Allah, jadi kita akan semakin mudah untuk menghafal Quran. Makanya ada metode tikrar, menghafal Quran tanpa menghafal dengan memperbanyak pengulangan. Ya, tadi. Dan biasanya tadi kalau antum tadi baca aja satu ayat 20 kali sampai 40 kali, insya Allah itu dengan sendirinya nanti akan mudah untuk menghafal, bahkan nempel sendiri. Nah, intinya di situ mengenai masalah strategi, dan banyak jurus-jurus yang ditawarkan oleh para ulama, oleh para penghafal Quran, tapi semuanya tergantung kepada azimah kita, punya tekad kita. Apakah kita mau jadi ahlul Quran, menjadi ahlullah, keluarganya Al-Quran, keluarganya Allah, dan orang yang terdekat dengannya mendapatkan syafaat. Karena dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, ya'ti yaumil qiyamah al-Qur'anu syafi'an li ashabi, bahwa Al-Quran itu akan mendatangi kita di hari kiamat, memberikan syafaat kepada kita, kepada ashabi, kepada sahib-sahibnya. Sahib artinya teman. Sejauh mana antum ini menjadi sahib Al-Quran, atau Al-Quran menjadi sahib antum. Nah, makanya tadi perbanyaklah intensitas interaksi dengan Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran itu akan mengenang kita dan ingat kepada kita. Saat itu kita di hari di mana yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta kita, anak kita, kedudukan dan pangkat kita nggak ada manfaatnya buat kita. Kita sangat butuh syafaat. Nah, yang menyelamatkan kita adalah qalbun salim dan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW terutama, dan juga syafaat dari Al-Quran yang selalu senantiasa kita baca, kita tadabburi dan kita amalkan. Jazakumullah al-jazaa. Falyatafadhal mashkura. Pertanyaan terakhir mungkin sebelum jam 11 dari Bu Lucy. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Di Ramadan ini ujian saya adalah mengantuk berat jelang Isya. Hampir tiap hari dari awal Ramadan kondisinya seperti ini, entah karena memang kelelahan atau memang gangguan setan. Padahal waktu malam adalah potensial untuk memperbanyak tilawah. Karena dari pagi sampai sore disibukkan dengan aktivitas pekerjaan rumah dan aktivitas luar rumah. Sebagai ibu dengan berbagai aktivitas di rumah, adakah contoh ibadah para sobiah untuk tawazun selama Ramadan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibunda Siti Zainab, Ummahatul Mukminin, sampai beliau ini jadi di pojokan masjid, itu mengikat dirinya supaya ketika qiyam bisa ajak manteng mari membaca atau menghatamkan Al-Quran. Nah, terlihat oleh Rasulullah kemudian menegur dan menasihati Ibunda Zainab bahwa ketika engkau tadi dalam kondisi lelah dan letih, ketika engkau memaksakan diri untuk berdiri qiyamul lail, tarawih, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, itu capek lelah, engkau duduk. Artinya Rasulullah memberikan arahan untuk mengambil posisi yang paling nyaman. Dan Al-Quran mengatakan bahwa zikir itu alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati ila akhir ayat. Di sini para ulama mengatakan zikir yang terbaik termasuk adalah tilawah. Yang terbaik itu adalah ketika kita dalam kondisi berdiri. Nah, ketika kita capek lelah berdiri, duduk. Ketika duduk, kita nggak kuat berbaring. Makanya tadi menghafal yang terbaik adalah antum jangan duduk. Antum berdiri sembari berdiri ya. Gitu. Atau mengulang hafalan sembari jalan, gimana gitu. Itu yang terbaik. Terbaik dalam konteks pahalanya, terbaik juga dalam konteks tadi lebih memudahkan kita untuk bisa lebih menghafal. Ketika kita capek udah berdiri, duduk. Nah, kenapa kalau duduk itu biasanya lebih cepat ngantuk. Tapi orang berdiri kan lebih konsentrasi untuk bisa lebih tegak. Nah, makanya tadi qiyamul lail berdiri
Tapi bapak ibu capek, lelah, duduk, nggak kenapa qiyamul lailnya, terawehan duduk, nggak jadi masalah. Nah sekarang tadi kita nggak hafal Quran, sulit menghatamkan dalam qiyamul lail dalam tarawih Ramadan. Bisa ikut dengan para hafidz yang hafal Quran, kita jadi makmum, sembari kita mensimak, atau tadi kita tarawih sendiri di rumah, qiyamul lail atau tahajud di rumah di bulan suci Ramadan, sembari duduk, kalau capek berdiri. Dan sekarang ada Quran khotmah itu. Taruh Quran sembari ini kita baca, sembari khatamkan. Itu mudah. Ngantuk, lelah, letih itu biasa. Kita terkadang disibukkan dengan urusan keluarga, urusan anak, urusan suami tadi. Sehingga tadi porsi kita untuk tilawah keambil. Porsi kita untuk berinteraksi asik masuk dengan Quran terambil. Tapi insya Allah ketika niat kita ini adalah niat kita adalah karena Allah, maka insya Allah itu akan menjadi pahala yang menyerupai dan bahkan menyamai. Tapi yang paling penting dalam hadis Bukhari itu dikatakan bahwa seseorang itu yakni jadi ketika terbiasa dalam satu ibadah, apakah tadi tilawah kah atau qiyam kah, tiba-tiba dia sakit atau safar, maka sakitnya dia dan safarnya dia atau kesibukan dia yang membuat dia terhalang dari kebiasaannya yang istiqomah dalam tilawah atau qiyamul lail, maka di waktu dia lagi enggak qiyamul lail atau enggak tilawah itu pahalanya tetap nyampe, tetap dicatat. Artinya sekarang ini biasanya ibu bagaimana? Kalau biasanya adalah tadi tilawahnya luar biasa, ketika disibukkan kesibukan nggak sempat tilawah, tapi tetap oleh malaikat dicatat, oh dia telah tilawah. Kenapa? Karena biasa sehari-harinya adalah 1 juz tilawah. Biasanya 2 juz, tapi dikarenakan sibuk atau sakit, Al-Quran nggak kepegang. Tapi keistiqomahan kita di luar sakit kita, di luar kita sibuk dengan safar atau apa, tetap dicatat oleh Allah Ta'ala pahalanya. Jadi seperti itu. Kalau kita hanya orang sibuk, di luar kesibukan kita bagaimana? Itulah yang menjamin pahala kita tetap tercatat. Dan insya Allah kita juga bisa saling mengencourage ya, sama kita, di keluarga kita, di anak kita, untuk saling menguatkan satu sama lain agar kita bisa istiqomah. Dan contoh sekali banyak dari para sahabat, sahabiat. Jadi di antaranya adalah Zainab. Yang dimaksud dengan qiyamul lail di sini Zainab tadi adalah sembari menghatamkan Al-Quran. Coba ini challenge dari Rasulullah dan para sahabat ini, kita terima tantangan. Aku liqouli hada astagfirullahaladzim walakum. Amin. Semua pertanyaan telah dibahas dan dijawab dengan sangat mungkin memuaskan untuk semuanya. Kami dari Panitia mengucapkan terima kasih Ustaz berkenan untuk menyampaikan sebagai sebuah kewajiban saling mendoakan. Barakallahu fikum. Amin. Terima kasih banyak Ustaz atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akramakallah. Amin. Jawatukum. Amin. Salam buat semuanya. Kalau Ustaz. Ustaz, barakallah Ustaz. Ya, mohon izin nih, mohon pamit. Siap, Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Yo, Assalamualaikum. Yo, mangga teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.